Halo Sobat Obsesi. Kembali lagi di obrolan seputar farmasi edisi bulan Oktober. Perkenalkan, aku Nisa sebagai host Obsesi hari ini. Teman-teman Obsesi, hari ini Obsesi akan membahas topik mengenai pentingnya platform mental health bagi mahasiswa farmasi. Wah, menarik sekali bukan? Dan pastinya teman-teman udah pada nggak sabar nih untuk mendengarkan podcastnya sampai akhir. Nah, di episode kali ini kita kedatangan salah satu dosen Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dan sekaligus sebagai konselor perwakilan Fakultas Farmasi di Health Center Unair. Beliau adalah dosen Departemen Farmasi Praktis Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, yaitu ada Ibu Gusti Nuriska Sarjana Sains, Magister Sains Apoteker, atau biasa kita kenal dengan Ibu Rizka. Halo Ibu, apa kabar? Baik dan bahagia. Alhamdulillah, baik-baik aja ya Bu sekarang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Langsung kita mulai aja ya Bu kali untuk Oke. podcastnya hari ini. Ya, siap Mbak Nisa. Baik, langsung kita mulai aja ya. Untuk di sini terkait Health Center Unair Mm-mm, nih Bu, kan berada di bawah Direktorat Kemahasiswaan ya Bu. Nah, mm-mm, fungsinya sendiri Health Center ini yaitu membantu mahasiswa dalam menghadapi berbagai kesulitan. mm-mm. Nah, entah itu nantinya sebagai pendengar maupun sebagai pendamping. Nah, tidak hanya untuk itu Ibu, untuk sifat akademika juga bisa jika mereka ingin melakukan konsultasi dengan Health Center Unair ini. Mm-mm, Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu terkait Health Center mm-mm. Unair ini apa, sistem kerjanya bagaimana, lalu fungsinya di lingkungan kampus itu seperti apa, begitu Bu. Oke, baik Mbak Nisa. Jadi mungkin saya cerita sedikit sejarah tentang Help Center. Jadi sebenarnya dulu sebelum ada Help Center ini ada beberapa dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang juga sering menangani ada permasalahan baik itu di mahasiswa maupun di dosen ataupun tendik. Nah, pada akhirnya karena ini semakin kebutuhannya ternyata tidak hanya dibutuhkan oleh mahasiswa ataupun dosen dan tendik di lingkungan FISIP ya, akhirnya diresmikanlah adanya Help Center ini oleh Direktorat Kemahasiswaan. Nah, semenjak itu saya bergabung mulai dari awal dibentuknya. Jadi farmasi itu masih di kampus B ya waktu itu bersama dengan beberapa dosen-dosen lain dari berbagai fakultas di lingkungan Universitas Airlangga. Nah, sejatinya memang Help Center ini tidak hanya membantu mahasiswa, Mbak Nisa. Jadi bisa dosen, bisa tenaga kependidikan, tetapi memang sampai saat ini mayoritas yang menggunakan layanan Help Center ini memang mahasiswa. Biasanya diawali dengan munculnya permasalahan akademik dan kemudian baru ternyata setelah digali lebih lanjut ternyata ada permasalahan lain di balik itu. Hmm, Gitu Mbak Nisa. baik. Mungkin itu tadi kan kayak penjelasan mengenai health center ya Bu. Nah, Mm-mm. sistem kerjanya itu bagaimana sih Bu? Kayak apakah Mm-mm. hanya untuk menangani mahasiswa aja dan juga sivitas akademika atau ada yang lainnya? Kalau Help Center ini sebenarnya kegiatannya itu memang utamanya mendampingi ataupun memberi apa ya konseling gitu ya terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Seperti itu sih Mbak Nisa, tetapi kita juga punya program-program lain seperti misalnya Hmm. kita mengadakan lomba, bisa mengadakan webinar ataupun workshop terkait dengan eh, kesehatan mental, pernah juga tentang bullying dan sebagainya. Jadi Hmm. topik-topik yang mungkin sangat berkenaan dan dekat sekali dengan ini ya lingkungan pendidikan seperti di lingkungan mahasiswa maupun juga dosen ataupun teknik. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang kita lakukan, Mbak Nisa. Baik, berarti Hmm. bukan hanya untuk sebagai apa ya, kayak pendamping konsultasi dengan mahasiswa, tetapi Help Center ini juga mengadakan seperti webinar, terus Mm-mm. workshop gitu-gitu ya, Ya, Bu. betul, Mbak Nisa. Hmm. Nah, untuk Mm-mm. webinar, terus workshop dan lain hal semacam Mm. itu, apakah bisa diikuti juga oleh mahasiswa atau bagaimana, Bu? Iya, bisa diikuti mahasiswa, juga bisa diikuti oleh dosen. Jadi biasanya nanti akan ada pengumuman tentang kegiatan-kegiatan kita, bisa di Instagramnya seperti itu. Hmm. Jadi yang pernah kita lakukan kepada mahasiswa juga pernah, Mbak. Baik. Mm-mm.
Oke, nah berbincang-bincang nih Bu mengenai mental health di lingkup Fakultas Farmasi Universitas Airlangga ini juga terdapat program kerja yang Mm-mm. dimana mereka berfokus pada isu-isu kesehatan mental Bu. Mm-mm. Nah prokernya ini atau program kerjanya ini bernama Dialogue FF Unair. Mm-mm. Nah sejauh yang saya tahu Bu mengenai Dialogue FF Unair yang ada di FF ini itu adalah program kerja dari BEM FF Unair. Nah, mereka ini nantinya bakal melakukan share knowledge di platform-platform seperti Instagram maupun di TikTok-nya dari Dialogue FF Unair. Mm-mm. Nah, selain itu, selain membicarakan mengenai isu-isu mental health beserta cara penanganannya, mereka juga sering membagikan semangat atau motivasi belajar Bu tentang quotes-quotes seperti itu. Mm-mm. Dan yang menariknya nih Bu, setiap hari Jumat mereka juga bakal membagikan draft manifest. Nah, draft manifestnya ini bisa berisi pesan anonim yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa FF Unair, dan draft manifestnya ini sendiri diuploadnya di story Instagram dari Dialog gue. Mm-mm. Nah, mungkin Bu Rizka bisa memberikan tanggapan Ibu mengenai program kerja dari Dialogi FF Unair sebagai penunjang penanganan kasus mental health dari mahasiswa farmasi. Hmm. Wah, bagus sekali ya. Terus terang juga tentunya kalau help center saja mungkin juga belum cukup ya. Tetapi misalnya informasi-informasi tentang sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan mental, baik itu misalnya mewaspadai ciri-ciri kita sudah misalnya stres itu seperti apa, atau juga ada yang bilang sudah apa ya, sudah rasanya sudah mengalami terbakar jiwanya ya. Kan ada yang sering gitu ya, aduh aku sudah ini deh, sudah burn out gitu ya, sudah burn out. Nah, ciri-ciri seseorang sudah mengarah ke arah sana itu kan juga perlu ada ya yang menyampaikan edukasi-edukasi seperti itu, sehingga sebelum sampai itu terlalu jauh menjadi suatu masalah kesehatan mental yang berdampak kepada akademik mahasiswa ataupun juga aktivitas akademika lainnya. Nah, itu sudah disadari dan segera mencari penanganannya yang terbaik gitu ya, entah curhat gitu ya sama sahabat-sahabat terdekat, atau misalnya curhat melalui dialog gue, nggak belum nerima curhat ya Mbak ya, cuman edukasi Iya ya. benar Bu, pasti Mungkin edukasi. bisa juga ke dosen wali curhat juga bisa loh gitu. Kalau misalnya sudah curhat ke dosen wali dan teman masih belum, aduh kayaknya masih perlu lagi, nggak apa-apa, silakan hubungi help center juga boleh gitu Mbak Baik. Nisa. Berarti Dialog FF Unair ini bisa dibilang sebagai wadah utama ya Bu, kayak mengenali ciri-ciri kalau misal mahasiswanya mengalami burnout atau hal Mm-mm. semacamnya. Dan mungkin kalau misal mahasiswa ini butuh penanganan lebih lanjut nih, Mm-mm. bisa menghubungi help center Unairnya ini Iya, gitu. betul. Jadi edukasinya itu yang mungkin perlu banget ya disupport dari dialog gue-nya ini ya, terutama yang sering dihadapi oleh mahasiswa. Saya rasa itu perlu. Dan kalau bisa ada penanganan-penanganan dulu sebelumnya ya, kalau sudah menunjukkan gejala ini tuh kita harus apa gitu, itu lebih bagus lagi kalau menurut saya gitu Mbak Nisa. Baik Bu, membahas mengenai mahasiswa farmasi nih Bu. Nah kan ciri khasnya kan seperti banyak praktikum, Mm-mm. banyak laprak, tugasnya juga banyak. Mm-mm. Nah sehingga hal itu membuat banyak mahasiswa farmasi yang mengalami stres karena adanya tekanan tinggi dari tugas-tugasnya itu. Mm-mm. Nah menurut Ibu nih, apakah program kerja semacam dialog ini seperti yang saya sebutkan tadi yang membahas mengenai konten-konten edukasi tentang kesehatan mental. Nah, kira-kira itu perlu tidak ya Bu mengetahui bahwa mahasiswa masa kini itu rawan dan rentan sekali begitu adanya isu terkait kesehatan mental. Oh, penting banget ya. Itu tadi seperti saya sebutkan sebelumnya itu, bahwa kadang kita tidak tahu bahwa kita ini sudah mengalami masalah gitu loh ya. Jadi jiwa kita ini sudah tertekan. Kita hanya merasa, aduh, aku kok overload ya, seperti itu. Aduh, kok udah kayak udah buntu, nggak bisa mikir gitu. Saking banyaknya tugas-tugas ya, dan juga materi-materi yang harus dipelajari. Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu sudah tanda-tanda awal gitu ya. Jadi menurut saya sih penting banget ya mahasiswa itu diedukasi tentang hal-hal seperti ini. Jadi peran dialog gue menurut saya juga pasti Turut sangat andil berperan gitu ya Bu. penting ya untuk di awal-awal, untuk oh ternyata menyadari ya, kan memang
penting sekali ya menyadari diri kita ini seperti apa, kemudian bagaimana sih cara kita supaya bisa lebih rileks, supaya tidak mudah stres. Nah, itu pasti harusnya dari dialog gue ya yang kita harapkan Mm-mm. gitu. Benar sekali, Mm-mm. Bu. Nah, lalu selain stres ya, Bu, menurut Mm-mm. Ibu apa saja sih faktor pemicu dari kesehatan mental mahasiswa? Ah, sebenarnya itu ada banyak hal ya yang bisa memicu permasalahan non akademik. Jadi kalau kita sebutnya nih di Help Center, kita ini membantu sivitas akademika di permasalahan non akademik. Nah, non akademik ini tentunya tidak hanya stres saja ya. Jadi bisa saja itu dari permasalahan bullying ya. Bullying ini kan lama-lama juga bisa jadi stres ya. Tapi Benar awalnya kan sekali, Bu. bukan stresnya ya. Jadi pasti ada penyebab awalnya gitu stres itu. Tidak hanya karena kita kebanyakan tugas dan sebagainya, aktivitas tinggi. Tapi bullying bisa. Kemudian juga adaptasi ya karena UNER ini juga mahasiswanya asalnya tuh dari berbagai wilayah ya. Iya, Tidak hanya di Indonesia saja loh ya, ada juga yang di luar negeri ya. internasional gitu Betul, ya, Bu. international student. Jadi pasti ada yang namanya itu culture shock ya, kalau kita bilang tuh culture shock. Jadi karena ada perbedaan budaya yang tinggi ya, nah itu menyebabkan mahasiswa itu mengalami culture shock. Jadi shock secara budaya. Karena kebiasaan-kebiasaan berbeda, makanan, bahasa dan sebagainya ya. Dan ini juga jangan diremehkan ya, culture shock ini jangan diremehkan karena akan mengakibatkan karena dia merasa tidak ada yang bisa diajak omong, beda bahasa, terus lingkungan budayanya juga kok kebiasaannya beda, akhirnya lama-lama bisa mengurung diri di kamar ya atau di kos-kosan. Nah, ini berbahaya gitu ya. Selain itu juga terkait masalah mahasiswa atau sivitas akademika yang terkait pinjol gitu ya. Nah, itu juga sering ya. Nah, itu kita juga mengedukasi supaya jangan tergoda gitu ya dengan masalah-masalah dengan solusi cepat ya, tapi terus bingung begitu harus bayar ya. Nah, itu ada macam-macam sih Mbak Nisa. Jadi tidak hanya stres, tapi memang berujung stres karena penyebab-penyebab itu tadi. Nah, kalau penyebab-penyebab ini tidak diatasi, nah itu akan menyebabkan stres yang Stresnya. berkepanjangan Baik, gitu. berarti intinya stresnya ini ada penyebabnya gitu ya, Bu. Dan penyebabnya ini Mm-mm. banyak. Salah satunya ada Banyak. bullying, culture shock, dan juga yang dari pinjol-pinjol tadi mengenai cerita Ibu Mm-mm. Rizka. Mm-mm. Baik. Oh iya, jangan lupa masalah di rumah juga pernah juga Mbak Nisa. Jadi mungkin ada hal sesuatu masalah di rumah. Nah, mahasiswa nggak bisa menyampaikan karena di rumah ya orang tua takut dan Hmm, sebagainya. Jadi bisa juga curhat-curhatan ke kita ya. Mudah-mudahan bisa dengan curhat kita berusaha sama-sama bagaimana sih mencari solusi yang terbaik gitu. baik, Bu. Nah, menurut Ibu penting atau tidak sih kayak adanya Mm-mm. platform mental health di lingkungan kampus seperti platform edukasi dan juga semacamnya? Mungkin Bu Rizka bisa memberikan statement bahwa kayak di setiap fakultas tuh harus ada kayak platform-platform mental health seperti dialognya di FF Unair gitu, Bu. Ah, kalau tentang platform tentang ini ya kesehatan mental. Terus terang kalau health center sendiri itu punya juga ya kita sudah punya platform baik itu di Instagram ya dengan HC Airlangga Peduli ya. Jadi silahkan ke sana atau bisa lewat telegramnya, bisa juga lewat emailnya Health Center. Nah, di Fakultas Farmasi kalau ada dialog gue ini juga menurut saya juga penting ya karena kan beda ya kalau kalau Health Center ini lebih ke arah konseling gitu ya kalau mungkin sudah ada permasalahan meskipun kita juga ada juga edukasi tapi mungkin tidak bisa sesering dialog gue ya. Jadi menurut saya kalau ada dialog gue juga bagus banget ya. Nah, apalagi nanti kalau misalnya ini dialog gue masih terbatas dari mengedukasi ya. Jadi kalau Iya, Bu. misalnya nanti bisa terkonek ya dengan bagian yang kalau ini misalnya butuh penanganan lebih lanjut harus ada konseling ya ke tim yang memang sudah berpengalaman akan lebih bagus lagi gitu. Baik, Bu. Nah, mahasiswa sendiri pun tidak hanya mahasiswa farmasi nih, Bu. Kan banyak Mm-mm. atau sering mengalami malu gitu, Bu, kalau misal membutuhkan layanan kesehatan mental.
Lalu terkait hal ini menurut Ibu Mm-mm. solusinya bagaimana ya, Bu? Waduh, jangan malu-malu ya. Kata ada pepatah ya, kalau kita malu nanti sesat di jalan ya Iya, gitu ya. benar sekali, Bu. Jadi lebih baik silakan kalian menghubungi ya, misalnya butuh bantuan nih untuk mau curhat tentang permasalahan non akademik tadi yang dialami ya. Silakan hubungi kita Help Center, bisa di Instagramnya, Telegram atau di email kita. Dan ini terjamin kerahasiaannya karena kita semua konselor di Help Center itu semuanya juga sudah mendapatkan tentang kode etik ya, kode etik untuk melakukan konseling. Jadi semuanya bersifat rahasia. Jadi identitas, permasalahan dan sebagainya itu tidak akan keluar dari Help Center ya. Jadi silakan. Nah, kita juga punya ruang khusus nih untuk konseling. Kalau misalnya Anda betul-betul ingin konseling tapi nggak mau di kampusnya sendiri ya, maksudnya nggak mau dari di fakultasnya sendiri gitu ya. Silakan nanti hubungin kita akan aturkan untuk ruang konsultasinya itu di gedung ASEK ya, yang di kampus B itu gedung ASEK itu di lantai 11. Nah, teman-teman silahkan nih kalau misalnya butuh nanti kita dengan perjanjian dan menginginkan misalnya Bu saya mau konsultasinya di situ. Nah, kita akan upayakan bisa dilaksanakan sesuai dengan jam perjanjian tadi ya, waktu dan tempatnya gitu. Wow, benar-benar keren sekali ya Bu, sudah Mm-mm. diwadahi sebegitu baiknya Mm-mm. oleh universitas Mm-mm. ketika kita butuh layanan kesehatan mental gitu. Mm-mm. Oke Bu, di UNER sendiri kan saat ini juga sudah ada program kerja baru ya Bu. Nah, yaitu Mm-mm. ada SOBI oleh IHPC UNAIR. Nah, Mm-mm. mungkin apakah mohon maaf, apakah Ibu Rizka udah mengetahui nih mengenai program kerja dari SOBI ini? Kalau Sobi ini itu kalau nggak salah itu ya kepanjangan dari Sobat Happy and Healthy gitu ya. Nah, ini kalau saya juga sepengetahuan saya AHPC ini kan kepanjangannya Airlangga Health Promotion Center. Nah, ini berbeda dengan Health Center tentunya teman-teman ya. Jadi Airlangga Health Promotion Center ini juga digagas oleh Direktur Kemahasiswaan ya Pak Adi Subhan. Nah, dengan adanya Airline Health Promotion Center dengan programnya SOBI ini, Sobat Happy and Healthy ini, itu mereka punya program yang melatih mahasiswa-mahasiswa ya untuk bisa nanti menjadi sahabat dari mahasiswa lainnya yang butuh curhat nih, curhat. Nah, supaya tujuannya mereka semua tidak apa ya mencegah terjadinya kesehatan mental ya, mencegah stres. Nah, karena ada teman curhatnya yang sudah dilatih juga Yang teman gitu. sebaya gitu ya Bu. Mungkin kalau Iya, misal teman benar. sebaya bisa lebih enak gitu kalau misalnya masih malu Nah, iya, sama kadang-kadang konselor gitu. bener. Kadang-kadang kan merasa, oh, konselornya kok dosen-dosen, misalnya malu, ah saya mau curhat sama yang sebaya saya gimana, ada apa enggak ya gitu ya. Nah, kalau ada kan mungkin bisa lebih lancar curhatnya. Soalnya kan kadang-kadang masalah asmara ya, Mbak ya. Ya, benar sekali nih Bu. Baik Bu. Nah, mungkin Bu Rizka ini bisa memberikan saran nih kepada teman-teman mahasiswa farmasi untuk tidak merasa takut ketika memang benar-benar merasa membutuhkan layanan dari Help Center Unair. Ya, itu tadi kuncinya ya teman-teman. Kita kadang-kadang itu sudah merasa terbebani dengan banyak hal. Terus biasanya kalau sudah seperti itu rasanya jalannya tuh buntu semua gitu loh. Nggak tahu nanti curhat ke teman nanti takut disebarin sama teman, curhat ke dosen takut dimarahin ya. Iya. Aduh gimana nih? Terus padahal ini sudah nggak tertahankan lagi nih rasanya. Aduh pengen meledak gitu ya. Nggak usah takut, pokoknya silahkan Anda hubungi kami ya, tim Help Center. Nah nanti Anda tuh bisa milih loh ya, konselornya misalnya, aduh curhat sama Bu Rizka, kan Bu Rizka dosen farmasi. Nanti nilai saya dikurangin gitu ya. Atau dicerita-ceritain. Nah, itu misalnya merasa tidak nyaman gitu ya dengan dosen dari fakultasnya sendiri. Boleh minta loh, saya mau konseling nih dengan konselor di Help Center, tapi pokoknya jangan yang dari fakultas ini ya gitu ya. Karena misalnya punya hambatan tadi ya, karena mungkin masalahnya dengan sivitas akademika di fakultas tersebut gitu ya. Itu boleh banget ya menceritakan bahwa problem singkatnya apa, terus ingin konselingnya dengan siapa gitu ya, dengan dosen konselor yang dari fakultas apa, itu boleh milih. Dan tempatnya juga Mbak Nisa boleh milih. Sebenarnya kita itu tidak hanya di ASEK ya, tetapi kita boleh
mungkin kalau misalnya aduh Bu kejauhan, asik kan soalnya kampus B ya, kita Iya sendiri kan di benar kampus Bu. C. Nah kadang-kadang aduh jadwal saya ketat nih, habis ini harus ada ini. Nah sebenarnya bisa dengan perjanjian sepanjang itu masih di lingkungan Universitas Airlangga. Nah kita Hmm. itu selalu open setiap, maksudnya bisa dihubungi setiap hari dan jam kerja ya teman-teman. Tetapi apabila ada sesuatu hal yang mengancam jiwa ya, kaitannya dengan menyelamatkan nyawa seseorang, itu boleh kapanpun ya. Jadi intinya seperti itu sih Yang Mbak. urgensi begitu ya Bu, Iya, yang bisa sudah ada kaitannya misalnya, waduh ini kalau nggak segera ini ditangani nanti gitu. bisa Hmm. mengancam jiwa seseorang. Nah itu silahkan kapanpun ya. Gitu Baik, Mbak. Bu. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran nih, Bu, Mm-mm. untuk ketika kita mau ke health center Mm-mm. nih, kita menghubungi di mana sih, Bu? Apakah di Instagramnya atau di website apa? Mungkin bisa dijelaskan, Bu, Nah, untuk tahap awalnya begitu, Bu. kalau kita menyediakan 3 platform sih teman-teman semua ya. Jadi ada yang Instagram tadi ya, yang HC, Airlangga Peduli, juga ada Telegram, juga ada email. Nah nanti kalian bisa nih hubungin dulu di Instagramnya. Pasti di situ juga ada keterangan tentang platform lain lagi ya yang bisa kalian gunakan. Atau kalian bisa browsing ya, Health Center Universitas Airlangga. Insya Allah nanti juga bisa ketemu kok gitu ya. Silakan menghubungi kita lah kalau misalnya memang menghadapi sesuatu yang sudah tidak bisa lagi ditangani oleh tadi ya Sobi atau dosen wali ya. Dosen wali juga jadi jujukan pertama juga ya, kecuali Anda tidak nyaman menyampaikan ke dosen wali, nah bisa lompat ke health center gitu. Baik, Bu. Jadi Mm-mm. istilahnya kayak banyak jalan gitu ya, Bu, kalau misalnya Banyak. kita mau Mm-mm. konsul ke health center Unarinya ini. Benar Mbak. Baik. Nah, mungkin teman-teman di Mm-mm. sini juga pada penasaran nih, Bu. Mm-mm. Kalau misalnya kita konsultasi ini gratis atau tidak sih, Bu? Oh gratis, jangan khawatir, tidak akan dipungut biaya ya. Nah misalnya, loh Bu, tapi kan nanti kalau misal nih ya, dengan konselor dari fakultas itu belum cukup dan ternyata butuh bantuan ahli ya, bahwa ini mungkin tingkatnya udah lebih tinggi, jadi harus ditangani oleh ahlinya yang kompeten di masalah kesehatan mental tersebut. Jangan lupa kita juga punya relawan-relawan ya yang punya kompetensi di bidang itu. Nah, tapi tentunya jangan lompat ke sana ya, karena namanya juga relawan ya, jumlahnya juga terbatas. Jadi teman-teman kalau konseling, saran saya konseling dulu ke konselor yang lain dulu ya, konselor biasa dulu. Nah, setelah ternyata dari konseling kita itu, konselornya biasanya juga menyadari kok, oh kayaknya ini butuh penanganan lebih lanjut. Biasanya konselor-konselor juga sudah terlatih untuk mengidentifikasi hal seperti itu, dan biasanya kita juga akan menghubungi nanti relawan-relawan tadi, Mbak. Oh, jangan lupa relawan itu, kita kan sekarang bahasnya kesehatan mental ya, tetapi kadang-kadang ada juga yang terkait penipuan dan sebagainya dan perlu pendampingan hukum. Kita juga ada Hmm. relawan di bidang hukum. Nah, ini kita sudah beberapa kali juga menangani kasus Mbak Nisa. Jadi ini luas sebenarnya Health Center, gak cuma kesehatan mental. Maka itu tadi saya bilang, pokoknya permasalahan non akademik deh. Nah, jangan malu-malu ya, nanti kalau misalnya kita siapa tahu bisa bantu, kita akan hubungkan kepada relawan yang sesuai dengan masalahnya gitu. Baik, berarti health center ini benar-benar luas sekali ya, Bu. Tidak hanya mengenai masalah mental health, tapi juga Mm-mm. tentang bisa ada kayak penipuan, kasus-kasus seperti itu, dan juga hal Betul. semacamnya. Iya, benar, Mbak. Gitu. Baik, Bu. Nah, demikian Sobat Farmasi pembahasan mengenai pentingnya platform mental health bagi mahasiswa farmasi. Buat teman-teman yang ingin konsultasi terkait masalah kalian, bisa langsung saja manfaatkan fasilitas dari kampus di Health Center Unair. Karena di sini kerahasiaan kalian akan terjamin 100% dan juga akan didampingi oleh konselor-konselor yang berpengalaman, tetapi eh, dengan hal-hal yang lainnya, tidak hanya di kasus-kasus mental health saja. Mungkin Bu Rizka bisa menambahkan nih Bu terkait closing statement-nya. Oke, jadi teman-teman jangan lupa ya untuk selalu menyadari bahwa kalau misalnya kita membutuhkan bantuan terkait dengan permasalahan yang dihadapi, selalu ada tempat-tempat untuk menyalurkan hal tersebut. Nah, dialog gue ini juga bagus ya untuk menyadari tentang permasalahan, mengetahui ya tentang hal-hal terkait kesehatan mental, bahkan juga mungkin memberikan tips-tips ya. Nah, ke Instagramnya Health Center juga silakan ya, platformnya kita juga kita dengan terbuka sekali menerima apabila memang ada pihak-pihak yang membutuhkan ya dari sivitas akademika.
silakan hubungi kami. Seperti itu mungkin ya Mbak Nisa ya. Baik, jadi harus dimanfaatkan dengan baik ya Bu, fasilitas dari kampus maupun dari fakultas. Kalau Iya, misalnya kita memang benar. benar-benar membutuhkan layanan terkait kesehatan mental atau hal apapun begitu ya Iya, Bu. benar Mbak Baik Nisa. Bu, terima kasih ya kepada Bu Rizka yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Obsesi hari ini. Semoga podcast Obsesi kali ini dapat menambah wawasan bagi pendengarnya. Saya Nisa pamit undur diri, terima kasih dan nantikan podcast Obsesi edisi selanjutnya. Terima kasih juga Mbak Nisa. Terima kasih Bu. Iki aku nek mana ya? Sendiri kan? Sendiri. Aku sendiri terus baru Baru waktu memperkenalkan. kan, maaf ya Bu, saya tadi sempat salah menyebutkan namanya Bu Nisa. Apa nih Mbak Nisa? Mau tanya-tanya apa? Ya, mungkin bisa dulu.